Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Sumiati Saadah SSI MSI dan Ibu Eva Paujiah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah embriologi dan rekan-rekan semua kelas 6A yang kami cintai dan kami banggakan. Kami dari kelompok 8 embriologi akan mempresentasikan materi mengenai regenerasi. Adapun anggota kelompok 8 ini terdiri dari yang pertama saya sendiri, A. Maulana, sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, Dini Siti Aisyah sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga, Dipa Nurul Wulandari sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yaitu pengertian regenerasi. Menurut Belinsky tahun 1981, suatu organisme khususnya hewan memiliki kemampuan untuk memperbaiki struktur atau jaringan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan yang tidak disengaja karena kondisi natural ataupun kerusakan yang disengaja oleh manusia untuk keperluan penelitian atau eksperimen. Hilangnya bagian tubuh yang terjadi ini setiap saat dapat muncul kembali, dan dalam kasus ini proses memperbaiki diri ini kita sebut sebagai regenerasi. Menurut Majumdar tahun 1985, kemampuan menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang ini disebut regenerasi. Kemampuan setiap hewan dalam melakukan regenerasi berbeda-beda. Hewan avertebrata mempunyai kemampuan regenerasi yang lebih tinggi daripada hewan vertebrata. Menurut Adnan dan kawan-kawan tahun 2007, regenerasi merupakan suatu peristiwa yang terjadi atas beberapa tahap, yaitu penyembuhan luka, penyembuhan jaringan, pembentukan blastoma, morfologi, dan rediferensiasi. Proses regenerasi dalam banyak hal mirip dengan proses perkembangan embrio. Pembelahan yang cepat dari sel-sel yang belum khusus timbullah organisasi yang kompleks dari sel-sel khusus. Proses ini melibatkan morfogenesis dan diferensiasi seperti perkembangan embrio. Dapat disimpulkan bahwa regenerasi adalah kemampuan untuk memperbaiki sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, hilang atau mati. Pada hewan tingkat tinggi, proses regenerasi hanya terbatas pada jaringan saja. Namun pada hewan tingkat rendah, proses regenerasi dapat sampai pada tingkat organ. Selanjutnya, tahap-tahap terjadinya regenerasi. Menurut Kimball 1992, regenerasi melalui beberapa tahapan, yaitu tahap yang pertama, luka akan tertutup oleh darah yang mengalir, lalu membeku membentuk skab yang bersifat sebagai pelindung. Tahap yang kedua, sel epitel bergerak secara ameboid menyebar di bawah permukaan luka, di bawah skab. Proses ini membutuhkan waktu selama 2 hari, di mana pada saat itu luka telah tertutup oleh kulit. Tahap yang ketiga, diferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka, sehingga menjadi bersifat mudah kembali dan pluripoten untuk membentuk berbagai jenis jaringan baru. Matriks tulang dan tulang rawan akan melarut, sel-selnya lepas tersebar di bawah epitel. Serat jaringan ikat juga berdisintegrasi dan semua sel-selnya mengalami diferensiasi, sehingga dapat dibedakan antara sel tulang, tulang rawan, dan jaringan ikat. Setelah itu, sel-sel otot akan berdiferensiasi. Serat miofibril hilang, inti membesar, dan sitoplasma menyempit. Selanjutnya, tahap yang keempat, pembentukan kuncup regenerasi atau blastema pada permukaan bekas luka. Pada saat ini, skab mungkin sudah terlepas. Blastema berasal dari penimbunan sel-sel diferensiasi atau sel-sel satelit pengembara yang ada dalam jaringan, terutama di dinding kapiler darah. Pada saatnya nanti, sel-sel pengembara akan berproliferasi membentuk blastema. Tahap yang kelima, proliferasi sel-sel berdiferensiasi secara mitosis, yang terjadi secara serentak dengan proses dediferensiasi dan memuncak pada waktu blastema mempunyai besar yang maksimal dan tidak membesar lagi. Dan yang terakhir, tahap yang keenam, radiferensiasi sel-sel dediferensiasi, serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema tersebut. Sel-sel yang berasal dari parenkim dapat menumbuhkan alat dari pet mesodermal, jaringan saraf, dan saluran pencernaan, sehingga bagian yang dipotong akan tumbuh lagi dengan struktur anatomis dan histologis yang serupa dengan asalnya.
pembahasan selanjutnya yaitu mengenai regenerasi invertebrata dan juga vertebrata. Nah, untuk invertebrata yang pertama ada hidra, itu pada solenterata. Perbandingannya 1:200 ketika badannya dipotong-potong, bagian tubuhnya dipotong-potong, maka bisa menjadi individu yang sempurna gitu. Ini karena sel induk pada hidra itu menyebar di seluruh tubuhnya dan hidra hanya membutuhkan sekitar 40% sel tubuh untuk menjadi individu baru, sehingga jika dipotong 1/200 maka masih bisa tumbuh sebagai individu baru. Kemudian yang selanjutnya planaria pada Platyhelminthes. Nah, ini lebih tinggi daya regenerasinya, yaitu 1/300 bagian tubuhnya. Contohnya pada cacing gepeng yang ketika dipotong dua itu mereka akan menjadi bagian individu masing-masing yang berbeda. Berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu Echinodermata. Nah, ketika bintang laut dipotong salah satu lengannya, maka akan tumbuh lengan yang baru sebagai regenerasinya. Kemudian pada teripang bisa mengganti alat pencernaannya seperti usus, itu dengan cara mengeluarkannya dan membuat usus yang baru. Yang selanjutnya yaitu Annelida. Nah, Annelida ini memiliki keterbatasan daya regenerasi. Ketika dipotong maka bagian yang tumbuh kembali itu segmen-segmennya tidak akan sama dengan yang sebelumnya. Kemudian pada moluska ini hanya terjadi regenerasi yang kecil. Contohnya saat penyembuhan luka mantel kerang mutiara. Ketika kerang mutiara memiliki luka, maka mantelnya itu penyembuhan mantelnya menggunakan cara regenerasi. Yang selanjutnya itu arthropoda. Nah, pada krustase daya regenerasinya tinggi, baik pada larvanya maupun pada dewasanya. Ketika larvanya dipotong maka bisa menjadi larva yang baru. Kemudian pada insekta itu terbatas sama larvanya saja. Kemudian pada laba-laba dan kepiting itu mereka digunakan untuk melindungi diri, yaitu autotomi. Selanjutnya yaitu mengenai regenerasi pada vertebrata. Nah, yang pertama itu pada Pisces, regenerasinya itu terbatas hanya pada siripnya saja. Tipe regenerasinya sama pada umumnya, yaitu pertama diawali dengan pembentukan epidermis penutup luka, kemudian pembentukan blastema, diferensiasi, dan ujungnya di pembentukan pertumbuhan serta resortasi morfologi. Nah, pada ikan contohnya itu pada ekor belakang. Nah, ketika dipotong maka akan menumbuhkan ekor yang baru atau sirip yang baru. Nah, yang selanjutnya yaitu pada amfibi. Nah, amfibi itu memiliki daya regenerasi yang paling tinggi di antara kelas-kelas vertebrata lainnya. Nah, contoh di sini yang sering dijadikan objek penelitian yaitu pada salamander. Nah, seperti pada lengan salamander. Nah, ketika pangkal lengannya dipotong, maka yang terjadi darah menutupi permukaan luka, kemudian epitel kulitnya menyebar, terjadi diferensiasi sel jaringan, pembentukan blastema, kemudian proliferasi dan diferensiasi, dan ujungnya itu diferensiasi sel dediferensiasi. Nah, selain itu juga terjadi pada ekor. Nah, hasil regenerasinya tidak sama seperti semula. Ketika ekornya dipotong, maka notokod atau vertebrae yang baru itu
tidak ada. Kemudian ruas-ruasnya juga tidak sama. Kemudian pada reptilia itu regenerasinya hampir sama namun terbatas pada ekornya. Biasanya digunakan untuk melindungi diri, yaitu autotomi. Contohnya itu pada cicak. Nah, ini membuktikan bahwa ketika ekor cicak dipotong maka akan tumbuh ekor yang baru. Nah, namun hasil regenerasi dari cicak ini hasil yang keduanya itu tidak sama dengan yang pertama. Hasil ekor yang kedua itu tidak memiliki notokod dan memiliki ruas yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya pada aves. Nah, pada aves regenerasinya sangat rendah. Contohnya terjadi pada paruh burung. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mamalia. Nah, mamalia pada manusia termasuk juga mamalia kan ya. Nah, daya regenerasinya itu sangat kecil. Hanya terbatas pada taraf histologi, tidak sampai ke anatominya. Kemudian jaringan yang dapat beregenerasinya juga itu adalah tulang rawan, otot saraf, jaringan ikat, dan juga beberapa kelenjar pencernaan seperti hati dan pankreas. Nah, yang pertama ini ada tulang dari cicak ini. Hasil yang keduanya itu tidak sama dengan yang pertama. Hasil ekor yang kedua itu tidak memiliki notokod dan memiliki ruas yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya pada aves. Nah, pada aves regenerasinya sangat rendah. Contohnya terjadi pada paruh burung. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mamalia. Nah, mamalia pada manusia termasuk juga mamalia kan ya. Nah, daya regenerasinya itu sangat kecil. Hanya terbatas pada taraf histologi, tidak sampai ke anatominya. Kemudian jaringan yang dapat beregenerasinya juga itu adalah tulang rawan, otot saraf, jaringan ikat, dan juga beberapa kelenjar pencernaan seperti hati dan pankreas. Nah, yang pertama ini ada tulang. Pada tulang memakan waktu yang cukup lama. Contohnya jika terjadi patah tulang maka bisa beregenerasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada otot. Nah, otot jantung misalnya kalau orang dewasa itu ketika otot jantung terbelah maka bisa beregenerasi lagi. Kemudian yang selanjutnya pada saraf. Nah, pada saraf jika terpotong ujungnya lepas gitu dari perikarion maka akan beregenerasi dan debrisnya dipagositosis oleh makrofag. Nah, yang pertama, bagian pangkal yang berhubungan dengan prokarion itu tetap bertahan dan akan beregenerasi. Nah, prosesnya itu yang pertama melarutnya badan nis, terus kemudian perikarionnya membesar, intinya berpindah ke tepi, dan bagian ujung akson yang dekat luka beregenerasi sedikit lalu tumbuh lagi. Dan yang terakhir di ujung aksonnya yang terputus setelah semua hancur dan dibersihkan oleh makrofag. Nah, yang selanjutnya oleh hati ya, daya regenerasinya juga besar. Contohnya pada tikus yang banyak dilakukan penelitian, yaitu 2/3 bagian belahan hati yang diangkat itu bisa beregenerasi kembali. Yang selanjutnya pada pankreas, nah daya regenerasinya kecil. Jika terjadi segumpal besar pankreas rusak dan lepas regenerasi, tidak akan dapat mengembalikan alat itu seperti semula. Meskipun bisa beregenerasi, jadi hasilnya tidak akan sama. Nah, yang selanjutnya yaitu tulang rawan. Nah, sebenarnya tulang rawan sulit beregenerasi jika orangnya sudah dewasa. Nah, biasanya hasil regenerasi itu tidak sempurna seperti asalnya. Materi selanjutnya adalah tipe-tipe regenerasi. Menurut Lukman tahun 2009, ada 3 tipe regenerasi, yaitu regenerasi morfolaksis, intermediate, dan epimorfik. Yang pertama, regenerasi morfolaksis, yakni suatu proses perbaikan yang melibatkan reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa untuk memulihkan kembali bagian tubuh yang hilang. Pemulihan bagian hilang itu sepenuhnya diganti oleh jaringan lama yang masih tertinggal. Kemudian yang kedua, regenerasi intermediate,
yang melibatkan pembelahan sel-sel tetapi mempertahankan fungsi sel yang telah terdiferensiasi. Regenerasi intermediate disebut juga sebagai regenerasi konsentratori. Pada regenerasi ini, sel-sel membelah tetapi mempertahankan fungsi sel yang telah terdiferensiasi. Tipe regenerasi konsentratori khas pada hati manusia. Kemudian yang ketiga, regenerasi epimorfik merupakan salah satu tipe regenerasi yang melibatkan dediferensiasi struktur dewasa untuk membentuk massa sel yang belum terdiferensiasi. Massa sel tersebut dikenal dengan blastema. Blastema direspesifikasi membentuk struktur baru untuk menggantikan struktur yang hilang. Regenerasi epimorfik terjadi pada pergantian membran atau alat gerak, contohnya seperti kaki menjadi sirip. Menurut Sousa, tahun 2011, menambahkan regenerasi epimorfik adalah proses yang mengarah ke pergantian organ atau jaringan yang disebabkan oleh cedera atau amputasi, ditandai dengan pembentukan struktur sementara yang disebut blastema. Blastema ini berperan penting dalam proses regeneratif dan terdiri dari sebuah kumpulan proliferatif sel yang bertanggung jawab untuk pemulihan jaringan yang hilang. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi. Secara harfiah, regenerasi dapat diartikan sebagai pergantian bagian yang hilang atau rusak dari suatu individu. Dengan demikian, diharapkan bahwa kehilangan atau rusaknya sebagian tubuh akan memberikan stimulus kepada tubuh untuk menata kembali sistem tubuhnya yang hilang atau rusak, sehingga hewan tersebut menjadi satu individu yang lengkap kembali. Dengan demikian, kehadiran luka dapat menstimulus terjadinya regenerasi. Menurut Sudarwati, tahun 1990, halaman 59, regenerasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu. Tingkat regenerasi dikendalikan sampai batas tertentu oleh suhu. Jika suhu sangat rendah, proses regenerasi tidak baik terjadi atau menjadi lebih lambat. Peningkatan suhu pada batas tertentu mempercepat regenerasi, namun suhu terlalu tinggi dapat mematikan bagi seluruh proses regenerasi. Pada larva planaria misalnya, regenerasi tidak mungkin di 30 derajat Celcius. Regenerasi yang paling cepat di 29 derajat Celcius. Sebuah suhu 30 derajat Celcius ke atas terbukti mematikan bagi proses regenerasi pada hewan ini secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, pasokan oksigen. Jumlah pasokan oksigen mempengaruhi tingkat regenerasi dalam koloni hidroid. Panjang blastema regenerasi meningkat dengan bertambahnya konsentrasi oksigen. Yang ketiga, sistem saraf. Kemudian yang keempat, makanan. Tingkat regenerasi akan cepat jika memperhatikan aspek makanan. Makanan yang cukup dapat membantu mempercepat proses regenerasi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah umur. Kekuatan regenerasi biasanya berkurang dengan bertambahnya usia. Kemudian selanjutnya terdapat faktor-faktor penghambat regenerasi. Menurut Adnan tahun 2007, faktor-faktor penghambat regenerasi sel yaitu yang pertama, pemasukan nutrisi esensial atau AAE rendah karena pemanasan suhu yang tinggi sekitar 90 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, pemasukan toksin tinggi yang merusak sel. Sumber-sumber toksin antara lain secara faktor eksternal seperti zat aditif atau perasa, pewarna, pengawet, pengembang, dan pengenyal. Kemudian polusi udara, air, pestisida, dan kaporit, dan yang terakhir obat-obatan. Adapun faktor internalnya kerak dan pembusukan yang tinggi, dan yang ketiga stres atau ketegangan mental menimbulkan kerusakan sel dan menghambat regenerasi. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.